Penerima bantuan ada PNS hingga pegawai BUMN, Pemkot lapor pusat. Tahap 2 bantuan sosial tunai atau disingkat BST dari Kementerian Sosial untuk warga Balikpapan kembali dicairkan kemarin tanggal 4 Juni. BST kali ini dibagikan kepada 10.845 keluarga. Sebelumnya, penyaluran BST tahap 1 dilakukan pada tanggal 20 hingga tanggal 22 Mei. Belajar dari penyaluran tahap pertama, kantor pos membuka loket pengambilan di halaman parkir Balai Kota Balikpapan, sehingga tidak terjadi penumpukan antrean. Juga mengacu penerapan menjaga jarak atau physical distancing antar penerima bantuan. Jalur antrean tertata rapi. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, saat ini masih ada 2.000-an data penerima BST yang masih tertahan dan belum disalurkan. Ada berbagai alasan yang membuat proses penyerahan tertunda. Misalnya warga yang terdata sudah meninggal pindah alamat PNS pegawai BUMN, dan warga yang terhitung mampu, sehingga mereka tergolong tidak perlu mendapat bantuan tersebut. Nanti, data yang masih tertahan kita lakukan verifikasi ulang, mana yang layak menerima bantuan, ungkapnya. Pihaknya mengusulkan ke pemerintah pusat mana data yang dihapus dan tetap berhak menerima. Proses komunikasi dengan Kemensos terus berjalan untuk mengetahui kepastian daftar tersebut. Menurutnya, jadwal pembayaran bukan masalah serius. Terpenting, kejelasan daftar penerima dahulu. Sebab proses pembayarannya bisa dilakukan secara rapel beberapa tahap sekaligus. Kalau layak menerima, dia bisa menerima di tahap 2. Kalau tidak sempat, bisa diambil di tahap 3, ujarnya. Menurutnya, penerima bantuan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS selalu diperbarui setiap 3 bulan oleh RT, lurah, dan pekerja sosial masyarakat. Fakta di lapangan, ada data yang sudah meninggal hingga tidak perlu menerima lagi karena mampu. Selanjutnya, Pemkot Balikpapan akan melaporkan kepada pemerintah pusat. Jadi, data terus melalui perbaikan. Mereka yang sudah mampu tidak mau menerima. Jadi, masyarakat harus lebih peka juga, imbuhnya. Menurutnya, pembagian BST ini akan jadi pengalaman bagaimana mengawal penyaluran tetap sasaran. Sehingga ke depan saling mengawasi agar datanya akurat. Kalau ada yang merasa belum dapat dan merasakan kendala, jangan ragu, sampaikan saja, sebutnya. Wali Kota menyebutkan, selain BST, program jaring pengaman sosial yang sedang berjalan adalah bantuan sembako tahap 3 dari Pemkot Balikpapan. Rencananya, bantuan ini akan dilakukan pertengahan Juni ini, serta bantuan sosial dari Pemprov Kaltim. Rizal menegaskan, setiap penerima hanya bisa mendapat salah satu jenis bantuan. Sebagai contoh, apabila sudah mendapat bantuan dari pusat, maka tidak dapat bantuan dari Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan. Begitu pula sebaliknya. Mohon maaf masyarakat tidak dapat semua. Sehingga pembagian tersebar merata, semua bisa mendapatkan bantuan, pungkasnya. Terkait dengan wabah COVID-19, sudah 316 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kaltim. Kasus COVID-19 di Kaltim, sejak pertama kali virus tersebut menjangkiti warga Samarinda pada tanggal 18 Maret tahun 2020. Hingga Kamis tanggal 4 Juni sudah 316 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Klaster penyebarannya pun makin banyak. Namun, angka sembuh juga kian banyak. Hingga kemarin, jumlah kasus sembuh mencapai 184 orang. Dijelaskan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M. Ishak, penambahan kasus yang dilakukan pemeriksaan laboratorium COVID-19 dengan hasil positif kemarin ada 6 kasus. Pertama dari Kutai Barat dengan 1 kasus. Yang bersangkutan merupakan pasien dengan kode KBR 23. Laki-laki 36 tahun merupakan kasus orang tanpa gejala yang ditetapkan oleh DPJP dan Diskes Kutai Barat. Kasus dirawat di RSUD Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan sejak terkonfirmasi. Kemudian, Balikpapan 5 kasus.
Mereka adalah pasien dengan kode BPN 67, laki-laki 28 tahun, BPN 68, laki-laki 39 tahun, BPN 69, laki-laki 25 tahun, BPN 70, laki-laki 33 tahun, dan BPN 71 laki-laki 25 tahun. Mereka positif terinfeksi dengan status sebelumnya tanpa gejala. Kasus dirawat di RS Pertamina Balikpapan sejak terkonfirmasi COVID-19, kata Andi. Lalu, kasus terkonfirmasi sembuh COVID-19 yang dilaporkan ada 7 kasus. Dari Berau ada 2 kasus, yakni, dari klaster Goa dengan kode pasien BRU 20, laki-laki 53 tahun dan BRU 25, laki-laki 21 tahun. Lalu, Kutai Kartanegara 2 kasus. Juga dari klaster Goa, yaitu KKR 28, laki-laki 38 tahun, dan KKR 29, laki-laki 26 tahun. Mereka merupakan kasus yang telah dirawat di Wisma Atlet Kutai Kartanegara. Lalu Bontang 3 kasus berasal dari klaster Goa, yaitu BTG 7, laki-laki 67 tahun, BTG 10, laki-laki 54 tahun, dan BTG 11, laki-laki 69 tahun. Sebanyak 2 kasus dirawat di RS Taman Husada Bontang, 1 kasus BTG 11 melakukan isolasi diri di rumah, sambung Andi. Seluruh kasus tersebut dinyatakan sembuh berdasarkan hasil swab tes laboratorium rujukan COVID-19 yang dinyatakan 2 kali hasil negatif, serta hasil pemeriksaan klinis dari dokter penanggung jawab. Saat ini, pemerintah daerah masih merawat 129 pasien positif. Daerah yang masih paling banyak merawat positif adalah Balikpapan dengan 26 orang, lalu disusul Berau dengan 20 orang. Meski begitu, Balikpapan juga mencatat sebagai kota dengan kasus sembuh paling banyak, yaitu 43 orang. Lalu disusul Kutai Kartanegara dengan 40 orang. Balikpapan menjadi yang tertinggi wajar sebab kota ini mencatat pasien positif terbanyak, yaitu 71 orang. Sedangkan di posisi kedua ada Samarinda dengan jumlah pasien positifnya 51 orang. Lebih 2 bulan kasus COVID-19 ditemukan di Kaltim, pasien positif berhasil di-tracing dari berbagai klaster dan ada juga yang dari non-klaster. Beberapa klaster antara lain klaster Bogor Seminar Anti Riba, Bogor Sinode KPU, Jepang, dan Tasikmalaya sudah terlebih dahulu tuntas. Saat ini yang tersisa adalah klaster Magetan Kloa Janan ABK Kuta Bali, dan ABK Amerta. Sedangkan pasien positif non-klaster ada 52 orang. Dari berbagai klaster tersebut, klaster Goa yang paling banyak menyumbang pasien positif. Dari 749 pelaku perjalanan dari Goa, 190 diantaranya dinyatakan positif.